دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Tahlil bid'ah, kirim doa bid'ah, ada kan kayak gitu? Maulid Nabi bid'ah, aduh udahlah, yang masuk surga dia sendiri. Udah kau makanlah surga itu bersama kuntilanak, genderuwo, hantu belau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini sengaja kami persembahkan dua Ustadz Aswaja sekaligus untuk panjenengan semua. Yang satu Ustadz Abdus Somad, yang satunya Ustadz Mahir At-Tuwailibi, seorang mantan Wahabi yang sudah tobat kembali pada jalan yang benar, sudah tidak arogan lagi, tidak tinggi hati, tidak suka mengkafirkan kedua orang tua Nabi dan seluruh umat Islam di luar kelompoknya. Nah, kali ini beliau berdua akan mengisi sebuah pengajian dalam rangka atau dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh masyarakat dan seorang Bapak Bupati, yang mana acara semacam ini oleh kelompok Wahabi, penyelenggaranya, ustadz-ustadznya, hadirin dan hadiratnya, dan yang lain-lainnya akan dimasukkan ke dalam neraka semua, karena menurut pendapat sesatnya telah melakukan perkara yang bid'ah. Ya Allah bi Wahabi, na'udzubillahi min dzalik. Saudara, dengar baik-baik sebelum saya tutup. Kalaulah bukan karena jasa para ulama, ini tidak ada NKRI, itu harus catat. Yang berjihad melawan penjajah itu kaum pakai jubah, pakai sarung, pakai baju koko. Anak-anak santri pesan yang dipimpin oleh para kiai. Hengkang itu Belanda. Makanya kiai-kiai NU yang lurus-lurus, kiai-kiai NU yang tulen-tulen itu nggak mau pakai celana. Ustadz Somad ini nggak terlalu tulen NU-nya, makanya bercelana dia. Kalau kiai NU yang tulen-tulen tidak pakai celana, karena zaman itu adatnya orang Belanda company pakai celana bantolul, tapi kiai dan santri pakai sarung. Adatnya waktu itu, maka ada fatwa Ahsan, fatwa Muhammad Ahsan yang saya baca, dan beberapa kiai mengharamkan dasi. Kenapa mereka haramkan dasi? Karena menyerupai tasyabuh orang-orang Belanda waktu itu, saudara. Kalau milih pemimpin harus yang cerdas, jangan yang si tolol-tolol yang malang. Betul tidak? Yang cerdas, macam bupati kalian ini orang cerdas, nampak kebanyakan minum kopi. Saya pun dikasih kopi, tapi belum habis kopiku udah suruhnya berangkat. Kayak mana? Awak tamu mau ku bilang nanti dulu Pak Bupati ya, belum selesai nih kopi, baru minum satu kali seduk. Berangkat kita Ustadz, udah ditunggu orang. Udahlah, cuman lagi, padahal memang enak kopinya. Jujur Pak Bupati, kalau saya dibungkuskan nanti dibawa pulang, saya terima. Saya nggak minta, cuma dikasih ku terima. Takbir. Memang enak kopinya, luar biasa. Kopi istana, kopi bupati. Biar saya tidak minta haram, nggak boleh. Cuman kalau dikasih nggak ku tolak, catat itu. Takbir. Aparat dengan rakyat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Jangan mau aparat dengan rakyat diadu domba. Betul tidak? Aparat dengan rakyat satu kesatuan. Kenapa? Dari rahim rakyatlah lahir aparat. Betul. Dan baju aparat ini pun dibeli pakai duit dan aparat pun bagian dari rakyat. Kan lahir di NKRI, betul? Jadi nggak boleh Pak Polisi, nanti aparat kepolisian ini dicoreng nama baiknya dengan perilaku oknum-oknum. Ini oknum, kita nggak boleh pukul rata. Oh semua polisi bajingan, nggak boleh. Karena keluargaku pun ada polisi. Tersinggung aku kalau keluargaku dibilang bajingan. Tapi yang mukul-mukuli mahasiswa, mukul-mukuli anak-anak demo, dipentung kepalanya, ini namanya zolim. Oknum-oknum aparat yang zolim, gampang tangannya memukul rakyat, di akhirat tangannya akan dizolimi oleh Allah Subhanahu, tangannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Aku mataku kesini, kepalaku dari tadi kesini, tapi polisi-polisi itu nggak aku tengok, takut juga aku.
Takut juga. Nah, karena ustadz juga Nah, jadi 4 Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tiru akhlak kepribadian siddiq, amanah, tabligh, fatah. Yang terakhir dari ustadz minta tolong. Yang terakhir, jangan cuman Maulid Nabi tiap tahun tapi sunnah Nabi kita abaikan. Ini tiap tahun kalian melakukan Maulid Nabi. Aku mau tahu berapa sab salat berjamaah subuh di masjid, saudara. Kalian mengakui Nabi Muhammad, kalian cinta dengan Nabi Muhammad, kalian mengaku rindu dengan Nabi Muhammad. Hei saudara, Nabi Muhammad tidak akan berkumpul di akhirat di surga nanti dengan orang-orang yang tidak menghidupkan salat-salat berjamaah. Betul tidak? Saya diundang ceramah ke Tembilahan Riau, yang undang bupati juga, Bupati Tembilahan Riau. 2-3 tahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu, segini juga yang hadir, tapi dalam masjid raya, masjid pemerintah. Siapa namanya saya lupa lah, entah masih jadi bupati entah tidak, saya tidak tahu. Tapi beliau orang muslim yang soleh, yang bagus, yang cinta agama. Sholat berjamaah selalu di masjid, beliau imamnya. Dan setiap maghrib beliau kerahkan Satpol PP untuk menangkapi anak-anak muda, anak laki-laki yang berkeliaran di luar jalanan tidak sholat ke masjid, saudara. Perlu tidak bupati begitu? Perlu tidak? Karena apa yang dipimpin oleh Pak Bupati nanti akan ditanya di hadapan Allah, betul? Betul? Kau terapkan hukumku tidak? Ditanya di hadapan Allah. Kau 2 periode jadi pemimpin, apa yang kau sudah buat untuk menegakkan agamaku di tengah-tengah kepemimpinanmu? Ditanya oleh Allah, betul tidak? Ini ceramah saya betul apa salah? Nah, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kalian juga ada kepanasan, biarlah kepanasan kalian, saudara, disiram oleh keheningan, kesejukan ceramah Ustazuna Ustadz Abdul Somad Batubara LCMA yang berhasil saya bawa, saya undang ke Labusel ini. Kita sambut beliau. Anak raja pergi ke Mekah, jangan lupa membawa emas. Ustadz Mahir yang ceramah, awak pula yang cemas. Yang saya cemaskan itu bukan apa, tertulis di situ santun berkata. Yang ku khawatirkan itu sempat keluar macam yang di YouTube tuh. Bodat. Longor. Tapi rupanya hari ini lemah lembut dia. Masya Allah. Gara-gara kopi itu juga lagi. Padahal baru seteguk yang masuk. Begitu lembutnya, apalagi kalau sampai segelas tadi, mungkin melambai dia langsung. Doakan supaya umur dia panjang, badannya sehat, rezekinya bertambah, anaknya bertambah, bininya bertambah. Kan kasihan anak-anak gadis itu tak melahirkan anak. Anak gadis solehah dapat laki penyamun, dapat laki Fir'aun. Orang soleh dibiarkan sia-sia. Setuju? Setuju kata orang. Santun berkata, bijak berkarya. Cakap lemah lembut kepada saudara, tapi kepada orang menghina agama Allah, lembut juga kita. Janganlah kau ejek, itu Nabi kami. Longor kali kau. Aku pula yang keluar dari. Rupanya kok duduk dekat beliau ini ketularan juga gitu lama-lama. Masya Allah, tabarakallah. Apa maknanya? Istrinya Melayu, suaminya Aceh, masyarakatnya Jawa. Ada Toba, ada Islam, ada tak Islam. Artinya apa? Jangan ajari tentang hidup bersama berbeda suku dan agama pada orang Kota Pinang. Karena orang Kota Pinang memang dari dulu sebelum Indonesia ada, sebelum NKRI ada, sudah biasa hidup berbeda suku dan agama. Hari ini Bapak Kajati, Kejaksaan Tinggi kita dari Bali. Gimana selama di sini Pak? Enak, tenang, adem, ayam, baik, ramah tamah. Ustadz Somad dulu ceramah di Bali. Apa yang terjadi? Oh, Ustadz diusir. Bukan orang Bali yang mengusir, preman. Tapi ketika saya ceramah di masjid, Raja Bali itu duduk di samping, tidak Islam. Raja Bali itu duduk di samping mengatakan, Ustadz Somad silakan ceramah, saya jamin. Oleh sebab itu jangan pernah terpicu dengan isu, jangan termakan
Isu yang dimakan tuh kue. Ini suka pula makan isu. Ada orang yang gagal paham, kita kasih paham. Ada orang yang tak paham, kita kasih paham. Yang susah adalah ada orang yang cari makannya dari gagal paham. Ini harus kita luruskan dalam masyarakat kita, betul? Maka momen Maulid Nabi tidak momen klarifikasi. Yang selama ini mengatakan ini ustaz radikal, ini ustaz keras. Coba kalian tengok tadi, dari mulai jam 9.15 sampai jam 10.15 Ustadz Mahir Tuwailibi ceramah. Ada tak yang menyalahi konstitusi isi ceramahnya? Tak ada. Banyak saya tengok mata-mata yang terpukau menengok itu. Luar biasa. Oleh sebab itu maka Maulid ini harus terus. Habis Maulid Isra Mi'raj, habis Isra Mi'raj menyambut puasa, habis menyambut puasa halal bihalal, habis halal bihalal menyambut tahun baru hijrah, malam Lailatul Qadar. Adakan terus. Setuju? Apapun perbedaannya, maka poin yang pertama yang ingin disampaikan Ustaz Somad adalah bersama kita dalam Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersama kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia, jaga persatuan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Wala ana abidum ma'abattum, untuk yang beda agama. Wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jangan kalian tinggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Siap menjadi tentara-tentara penolong agama Allah? Siap menjadi polisi-polisi menolong agama Allah? Siap menjadi pejabat-pejabat yang menebarkan kedamaian? Puncaknya ada pada ibu, karena ibu yang telah menjaga mereka, ibu lah yang melahirkan mereka. Kalau ada anak-anak soleh yang baik, itu anaknya apa ibunya? Ibunya solihah. Dari ibu yang aminah, maka lahirlah anak al-amin. Mustahil lahir al-amin kalau tidak dilahirkan oleh amin. Nah, tapi jangan gara-gara ini nanti pulang ibu marah, bapak marah. Patutlah anak kita tak al-amin karena kau tak aminah. Kata si ibu melawan anak kita itu tidak al-amin karena kau bukan Abdullah, kau Abdus Syaitan. Pertemuan Abdullah dengan Aminah, lahirlah makhluk terpuji di bumi dan di langit, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapkan generasi masa depan, anak-anak yang tamat sekolah. Biarkan dia jadi sarjana, biarkan dia di SH, biarkan dia insinyur, biarkan dia SE sarjana ekonomi, tapi dia tetap menjadi penolong agama Allah. Setuju? Siap memasukkan anak sekolah agama? Siap ibu menyambut menantu tamat sekolah agama? Jangan ada dusta di antara kita. Ini kalau tengok calon menantu, apa sekolah kau? SE, masuk. Kau tamat apa? SH, masuk. Kau tamat apa? SAG, pergi pulang. Sarjana alam goib. Tak ada duit. Padahal nanti ketika kau di ruang ICU terbujur kaku, sudah mau mati, yang SAG itulah yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Mana yang lain-lain itu? Menangis saja mereka. Mama, kenapa kau menangis? Nah, warisannya sedikit kali. Sayang anak bukan kasih handphone, sayang anak bukan kasih motor yang knalpotnya disunat. Sore-sore Sabtu sudah siap membonceng. Hai darling. Diboncengnya lah anak gadis, bonceng sana, bonceng sini, pergi sana, pergi sini, ngebut sana, ngebut sini, tabrak tiang listrik, mati. Mati si laki-laki, yang perempuan tak mati, hidup, perutnya bengkak. Mohon maaf, ibu, maaf, Ketua Majelis Ulama Indonesia, tak sopan cakap saya ini. Yang saya ceritakan ini fakta, data atau fiktif? Fakta, data. Jaga anak-anak kita. Hai perempuan, jangan kalian jual kehormatan kalian hanya semangkok mie ayam tambah bakso 2 biji. Ini murah kali kalian jual harga diri kalian. Kalian lahir dibesarkan dengan tetesan air mata, meregang nyawa ibu melahirkan anak, betul? Di Kota Pinang melahirkan masih sakit. Karena di tempat lain katanya ada yang tak sakit. Macam bersin aja lahir anak. Lahir.
Hebat kemarin pengajian dengan Ustaz Somad dan Ustaz Mahir kemarin. Oh, 25.000 orang datang. Hebat apa tak hebat? Tengok subuh besok. Kalau bertambah jamaah masjid, hebat pengajian hari ini. Tapi kalau uak-uak itu juga yang ke masjid. Alhamdulillah As-salatu khairun minan naum. Kata setan, kau serius tak tadi? Maulid bagus, tapi efek dari maulid apa? Bukti cinta Nabi, jaga warisan Nabi. Apa warisan Nabi? Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua perkara. Kalau kamu jaga ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat selamanya. Kitabullah Al-Quran, musabaqah tilawatil Quran, ma'had tahfiz Quran, wa sunnati, ikut melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang salafi garis bengkok, wahabi atau talafi? Solusinya agar tetap sesuai dengan Quran dan hadis. Bagaimana pandangan Ustaz tentang talafi? Udahlah, jangan diikut, aku pening bahas talafi. Di mana-mana mereka ada. Tahlil bid'ah, kirim doa bid'ah. Ada kan kayak gitu? Maulid Nabi bid'ah. Aduh, udahlah. Yang masuk surga dia sendiri. Udah, kau makanlah surga itu bersama kuntilanak, genderuwo, hantu belau. Jangan gampang membid'ah-bid'ahkan orang, karena amaliyah orang punya dalil.